siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom dan selamat hari Sabat. Terima kasih kerana sudah memilih saluran Pamasi Media sebagai tempat untuk anda berbakti bersama dengan keluarga di rumah pada Sabat ini. Saya pasti kita semua bersyukur kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk berbakti bersama-sama walaupun secara virtual sahaja. Sebelum kita memulakan acara kebaktian kita pada pagi ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu pujian. Kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita disatukan di dalam Roh Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ku datang hampir kepadamu, tarik aku ya juru selamatku, pimpin aku dengan tanganmu, lindungi aku dalam kasih-Mu. Lindungi aku dalam kasih-Mu. Ku datang hampir kepadamu, hampa aku ya Yesus Rajaku. Aku buang segala dosaku, sucikanlah oleh darah-Mu. Oh, sucikanlah oleh darah-Mu. Ku datang hampir kepadamu, ampunkan Tuhan segala dosaku.
datang hampir kepadamu, hingga sejahtera aku dalammu. Zaman bersamaan nanti aku lebih hampir, ya Tuhan, padamu. Lebih hampir, ya Tuhan, padamu. Mari kita semua berdiam diri dan saya akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami mahu mengucapkan syukur atas segala berkat yang Engkau telah berikan sepanjang pada minggu lalu, sehingga pada saat ini kami dapat sekali lagi diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama walaupun secara virtual sahaja. Bapa, biarlah Engkau terus menyertai kami agar kami dapat fokus sepanjang kebaktian ini ya Bapa. Ini sahaja doa kami, semua ini kami serahkan hanya dalam namamu Allah Bapa kami, melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan ruang dan waktu kepada pembaca berita mission. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bertemu kita kembali melalui Farmasi Media Gereja PUS pada Sabat ini. Tajuk cerita mission kita pada hari ini adalah kepercayaan penuh yang diceritakan oleh Bono Purwem berumur 29 tahun. Apakah tahun terpenting bagi sekolah menengah? Di Mongolia, tahun yang paling penting adalah tahun terakhir. Itulah tahun yang mana pelajar bukan sahaja lulus tetapi mengambil peperiksaan khas untuk menentukan sama ada mereka boleh masuk ke universiti. Tahun terakhir sekolah menengah tambah lebih istimewa bagi Bono kerana dia telah dibaptiskan. 2 orang misionari datang ke kota kecilnya dan mengajar kelas di sekolah menengahnya mengenai cara berhenti merokok. Bono tidak merokok tetapi dia tetap menghadiri kelas tersebut kerana tiada perkara yang lebih menarik untuk dia lakukan. Dia menyukai para misionari tersebut, maka dia dengan senang hati menerima undangan untuk belajar Alkitab di rumah mereka. Tidak lama kemudian, dia jatuh hati pada Yesus dan dibaptiskan. Setelah dibaptiskan, Bono bersungguh-sungguh membuat persiapan untuk menghadiri peperiksaan kemasukan ke universiti. Sekiranya mendapat markah yang tinggi, dia boleh memilih universiti mana yang akan dimasukinya. Ramai rakan sekelasnya mengupah tutor swasta untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi peperiksaan. Pelajar yang ingin mengambil jurusan sejarah belajar untuk peperiksaan sejarah. Pelajar yang ingin mengambil jurusan kejururawatan belajar untuk peperiksaan perubatan. Bono menyukai matematik, tetapi dia tidak mempunyai wang untuk mengupah tutor untuk menghadapi peperiksaan matematik. Oleh itu, dia berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, saya akan mengajar diri saya sendiri. Saya akan bersiap dengan menyelesaikan 5 masalah matematik setiap hari. Tolong bantu saya." Akhirnya hari peperiksaan tiba. Semua lulusan sekolah menengah dari seluruh wilayah berkumpul di sekolah utama bandar itu. Hampir 600 orang pelajar seperti Bono yang mengambil peperiksaan matematik. Sesiapa yang mendapat markah ujian tertinggi akan dibenarkan selaku orang yang pertama untuk memilih universiti. Bono berdoa, "Tuhan, sertailah saya." Kemudian peperiksaan dimulakan. Guru mengunci pintu dan memberitahu para pelajar bahawa mereka tidak boleh pergi sehingga mereka selesai dan peperiksaan mereka digradekan. Setelah para pelajar menyelesaikan peperiksaan itu, mereka menunggu dan terus menunggu. Beberapa ibu bapa menghantar makanan masuk melalui tingkap. Akhirnya guru muncul semula dan mengumumkan bahawa keputusan ujian mereka hanya akan dikeluarkan pada keesokan harinya.
Dia membenarkan semua orang pulang ke rumah pada malam itu. Ketika Bono bangun pada waktu pagi, dia melihat bahwa hujan telah turun. Semuanya bersih, matahari bersinar. Di dalam hatinya, dia mendengar kata-kata dari sebuah lagu yang orang-orang Adventist Mongolia suka nyanyikan. Kasihmu lebih tinggi dari langit, kasihmu lebih luas dari lautan. Bono tidak risau dalam peperiksaan itu. Dia memuji Tuhan. Di sekolah, dia melihat para pelajar berkumpul di papan buletin yang memaparkan senarai, skor atau markah ujian itu. Dia tidak cukup dekat untuk melihatnya, lalu dia meminta pertolongan kepada seorang budak lelaki. "Bolehkah Anda melihat nama saya?" Dia berkata. "Adakah nama saya tersenarai di mana 10 nama teratas?" Hatinya kecewa ketika anak itu berkata tiada. Tetapi ketika dia semakin dekat, dia melihat bahwa namanya berada di tempat kelima. Dia tidak percaya. Kemudian guru menyerah semula peperiksaan yang sudah dimakahi. Bono menyadari bahwa dia hanya tersilap 1 daripada 40 persamaan matematik. Kemudian dia melihat lebih dekat dan menyadari bahwa guru telah melakukan kesalahan. Dia telah memberikan jawaban yang betul. Dia menunjukkan kesalahan itu kepada guru, tetapi guru itu menolak untuk menukar markanya. Dia mengatakan bahwa jika dia mengubahnya, maka dia harus memeriksa semua ujian. Bono kesal. Dia mahukan skor yang sempurna. Kemudian dia teringat bahwa dia telah berdoa dan Tuhan telah menolongnya. Penentuan maka di tangannya. Kemudian tiba masanya para pelajar memilih universiti mereka. Pelajar yang mendapat markah tertinggi memilih universiti. Kemudian pelajar seterusnya memilih. Akhirnya tiba giliran Bono. Belum ada yang memilih Universiti Nasional Mongolia, jadi dia harus memilihnya. "Ini adalah kehendak Tuhan," kata Bono. "Tuhan tahu saya tidak perlu mendapat grade yang sempurna untuk mendaftar di universiti. Saya hanya perlu mempercayai dia sepenuhnya." Hari ini Bono berusia 29 tahun dan menggunakan kemahiran matematiknya untuk bekerja sebagai kota accountant ADRA di Mongolia. Dia dan suaminya juga membuka satu-satunya gereja Pathfinder di Mongolia. Jemaah berkumpul di rumah mereka, Youth Rumah Tradisional Mongolia. Akhir sekali, terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun lalu yang membantu membuka sekolah menengah Seventh Day Adventist pertama di Mongolia. Persembahan sahabat ke-13 Anda pada kuartal ini akan membantu membuka pusat gaya hidup Adventist di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar. Sekian itu saja cerita mission kita pada sahabat ini. Baiklah, terima kasih kepada semua petugas. Pada saat ini kita telah memasuki ke dalam acara kebaktian yang kedua, di mana kita akan dipimpin lagu pujian oleh Darylin Guhim. Seterusnya doa pembuka akan dilayangkan oleh Puan Dohem dan khotbah juga akan dilayani oleh Elder Wilton. Dan seterusnya kita akan mendengar lagu istimewa oleh tetamu jemputan kita, yaitu Max. Aku tentukan mengikut Yesus. Aku tentukan mengikut Yesus. Aku tentukan mengikut Yesus. Berjalan terus
Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terpuji dan termulialah namamu. Syukur dan puji Tuhan, kami dapat berbakti semula di rumah-Mu ya Bapa. Sertai kami sepanjang acara ini Bapa, agar semuanya berjalan dengan lancar, seperti kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar firman yang disampaikan oleh Elder Welton Benda. Berkati kami Bapa, agar kami dapat mengerti dan boleh menerapkan dalam kehidupan kami setiap firman yang kami dengar sebentar nanti. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami sentiasa layak di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Ketika kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, maka tidak ada satupun yang boleh membuat kita khawatir atau takut. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang mampu berdiri teguh di kala pandemi COVID-19 sedang mengganas ketika ini. Berserah kepada Tuhan saat kita merasa khawatir dan takut, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaran kita. Baik, shalom saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus. Salam agape dan salam sahabat semua. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Bertemu kita di dalam kebaktian secara maya melalui Pamasi Media Gereja Plus Tamparoli, dan terima kasih karena memilih untuk berbakti bersama kami pada pagi Sabat yang indah ini. Baik, sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Maha besar ya Tuhan yang bertakhta di kerajaan surga, kerajaan kemuliaan yang sangat luar biasa. Kami datang menghampiri takhta kasih kurnia-Mu dan memohon rahmat-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami ketika saat ini. Kami siap untuk merenung kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu akan memimpin kami untuk memboleh kami memahami firman kebenaran-Mu yang akan kami terima saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, tidak semua orang yang mampu bertahan di tengah badai pergumulan. Apalagi jika pergumulan itu tidak dialami begitu lama, seperti keadaan sekarang ini, pandemi saat ini, yang mengakibatkan penderitaan berpanjangan, sehingga ada yang mengangkat bendera putih, ada juga yang membunuh diri, dan lain-lain perkara yang kita lihat dan dengar melalui media massa. Panik, gelisah, stres, cemas, khawatir, dan takut. Itulah reaksi yang sering kali timbul ketika kita berada di dalam masalah yang berat. Kemudian kita berusaha sekuat tenaga agar kita mampu terlepas dari masalah yang ada dalam dunia ketika ini. Kita mau keluar dari masalah, beban. Ramai yang merasakan cemas, khawatir, dan merasa ketakutan akan masa depan. Namun sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh menyerah. Kita akan tetap mampu bertahan di tengah badai kehidupan.
Maknanya, suka atau tidak, kita harus menghadapi semua ini. Tetapi persoalannya, saudaraku, bagaimana caranya kita menghadapi situasi ini? Pertama, tetap bertekun dalam doa. Bertekun artinya konsisten, rajin, setia, dan selalu berdoa. Berdoa jangan hanya sementara, atau hanya ketika mengalami penderitaan, atau hanya karena meminta pertolongan Tuhan. Jadikan doa sebagai keperluan dan bukannya kewajiban. Yang kedua, senantiasa berjaga-jaga. Dalam Kolose 4 ayat 2, berjaga-jaga artinya waspada, tidak berlengah dan merupakan tindakan menjaga sesuatu yang buruk terjadi. Contohnya, menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin tinggi harus kita amalkan. Kita harus patuhi SOP secara total. Yang ketiga, tetap bersyukur. Firman Tuhan dalam Kolose 4 ayat 2 juga menyatakan, tetap bersyukur bukan perkara mudah. Terlebih jika kita menghadapi situasi yang sulit dan penuh pergumulan seperti ketika pandemi COVID-19 sedang melanda di seluruh dunia ketika ini. Namun, kita bisa mengucapkan syukur untuk tidur semalam yang nyenyak. Kita bisa mengucap syukur karena kita diberi kesehatan fisikal. Mengucap syukur karena kita masih boleh menggerakkan anggota badan kita. Mengucap syukur karena kita masih bernapas tanpa membeli oksigen. Kita masih boleh bersyukur karena kita dapat melihat keindahan pemandangan di sekitar kita. Bersyukur karena diberi kekuatan dan masih banyak perkara lain yang bisa kita syukuri. Baik, yang keempat, hadapi dengan tenang. Mazmur 46 ayat 1 hingga 12. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ada saat-saat tertentu kita perlu berdiam diri dan menenangkan diri, sebab bila kita tidak tenang dan hati terus bergelora saat masalah datang, maka sulit bagi kita untuk membuat tindakan yang tepat karena pikiran kita sedang sakit. Sikap tenang ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dan doa kita kepada Tuhan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, hendaklah kita tetap tenang supaya kita dapat berdoa dengan sempurna dan suasana yang aman. Tenang mencerminkan suatu kemantapan hati dan keyakinan bahwa Tuhan pasti sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Yang kelima, jangan takut. Tuhan tempat perlindungan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 5 hingga 7 berkata, jangan takut kepada penyakit menular, karena ianya tidak akan menimpamu. Sebab malaikat Allah akan menjagamu di sepanjang jalan
hidupmu. Saudaraku, satu hal yang harus kita tahu, jika kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat dan andalan kita, maka sudah pasti Tuhan akan menolong kita. Saya sangat pasti. Saudara, bagaimana? Firman Tuhan saat ini begitu indah dan melegakan hati kita. Apalagi dengan adanya ancaman virus corona ketika ini. Saya percaya firman Tuhan hidup di dalam hati kita dan melawan ketakutan dalam diri kita masing-masing. Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti bersama kita. Yang keenam, tetap pegang janji Tuhan. Apakah janji Tuhan itu? Yesaya 41 ayat 10. Janji Tuhan kepada kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberi kasih kurnia dan kekuatan. Tuhan menolong kita. Dengan kata lain, tetap pegang janji Tuhan yang akhirnya akan membawa kemenangan kepada kita. Sangat luar biasa. Yang ketujuh, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat 7. Pemazmur mengajak kita untuk mempercayakan sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku, biarlah hati kita jangan kecut. Jangan takut. Karena kabar-kabar yang membuat kita gelisah dan khawatir. Contohnya, kita yang telah menerima vaksin kononnya akan meninggal dunia. Akan mati pada 2 tahun akan datang. Marilah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang memiliki kuasa yang tak terbatas itu. Ingat, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu senantiasa mendekati Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi, sebagai kesimpulan perkongsian kita pada pagi ini, sahabat yang kudus ini, jangan kita takut, jangan kita cemas dengan pandemik COVID-19 ketika ini. Tetapi percayalah kepada perlindungan Tuhan. Tuhan pasti menjaga kita. Kehidupan dan kematian adalah rahasia Sang Ilahi. Tuhan bilang jangan takut. Kamu aman saja. Engkau hanya melihat mereka rebah di sisimu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Intinya, percaya sepenuhnya pada Tuhan. Maka semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada yang harus dirisaukan. Kita harus berpegang teguh pada kata-kata ini. Tuhan kita lebih besar daripada segala kebimbangan dan penyakit. Ingat, Tuhan kita lebih besar daripada segala kebimbangan dan penyakit di dunia ini. Kuncinya adalah kita mempunyai Allah yang hebat, berkuasa, dan luar biasa. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai mengakhiri perkongsian kita pada pagi ini,
Senang hati saya berkongsi dengan kita satu kata-kata hikmat. Jangan takut akan hari esok. Ingatlah bahwa ribuan hari kita lalui dan Tuhan masih menjaga serta menyertai kita. Haleluya. Amin. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Baik saudaraku, sekali lagi mari kita bersatu dalam doa. Maha besar ya Allah yang bertata di kerajaan sorga, sekali lagi kami panjatkan doa, mengucap syukur dan terima kasih dengan penyertaan-Mu campur tangan dalam kebaktian kami dari mula sehinggalah berakhir. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau sudah menegur kami melalui firman-Mu yang kami dengar tadi, bahwa kami sebenarnya tidak perlu takut, tetapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang luar biasa maha kuasa. Tuhan mampukan kami untuk menghadapi segala kemungkinan, menghadapi segala
bencana di dunia ini. Kuatkanlah hati kami, agar kami tetap percaya dengan kuasa Tuhan, tetap setia sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dengan kasih-Mu yang sangat luar biasa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Happy Sabat. Bye.